Sebelum kita masuk ke materi, silahkan klik subscribe dan loncengnya ya, agar channel ini dapat memberikan hal yang positif lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello kids, good morning. How are you today? I hope all of you in good condition. Alhamdulillah, meet again with Ustadz Gian. Insyaallah, today we will learn about mengenal rambu lalu lintas. But before going to the lesson, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Dan insya Allah hari ini kita akan sama-sama belajar tentang rambu lalu lintas. Ada yang tahu apa rambu lalu lintas itu? Ya, betul. Rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, atau kalimat yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan. Ada sedikitnya 4 jenis rambu-rambu lalu lintas yang akan kita temui di jalanan. Yang pertama yaitu rambu peringatan, yang kedua rambu larangan, yang ketiga rambu perintah, dan yang keempat adalah rambu petunjuk. Yang pertama adalah rambu lalu lintas peringatan. Rambu lalu lintas peringatan merupakan rambu yang memiliki fungsi sebagai informasi peringatan terhadap pengendara agar berhati-hati saat berada di lokasi yang berpotensi bahaya. Biasanya, rambu peringatan memiliki dasar warna kuning dan warna hitam untuk tulisan ataupun lambangnya. Berikut contoh-contoh rambu lalu lintas peringatan. Yang pertama adalah rambu peringatan isyarat lalu lintas. Berfungsi untuk mengatur kendaraan demi ketertiban berlalu lintas. Alat pemberi isyarat terdiri dari 3 warna, yaitu merah, kuning, dan hijau. Pemasangan rambu ini bermanfaat sebagai peringatan pengaturan persinyalan guna meminimalkan angka kecelakaan lalu lintas yang dapat mengancam keselamatan jiwa pengguna jalan. Yang kedua, rambu peringatan permukaan jalan licin. Berfungsi untuk memperingatkan pengguna jalan agar berhati-hati saat berkendara di permukaan jalan yang licin. Yang ketiga adalah rambu peringatan jalan rawan runtuh. Berfungsi untuk memperingatkan pengguna jalan agar berhati-hati akan adanya potensi bahaya longsoran tanah atau batu yang berjatuhan ke jalan. Pemasangan rambu ini bermanfaat sebagai peringatan kondisi jalan yang berbahaya guna meminimalkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, risiko tertimbun longsor, atau terkena batu yang berjatuhan. Yang keempat adalah rambu peringatan jalur penyeberangan pejalan kaki. Berfungsi untuk memperingatkan pengguna jalan agar berhati-hati saat melintasi jalur lalu lintas yang sering dilintasi pejalan kaki. Berikutnya, di antara rambu lalu lintas ada rambu lalu lintas larangan. Rambu lalu lintas larangan merupakan rambu yang menunjukkan sebuah larangan melakukan sesuatu di area jalan tertentu untuk para pengguna jalan. Rambu lalu lintas larangan menggunakan warna dasar putih dan tulisan ataupun lambang warna merah dan hitam. Berikut contoh-contoh rambu lalu lintas larangan. Rambu larangan masuk bagi kendaraan bermotor dan tidak bermotor.
digunakan untuk memberikan larangan masuk bagi semua kendaraan bermotor maupun tidak bermotor, seperti motor, mobil, atau sepeda. Berikutnya, rambu larangan parkir digunakan untuk memberitahukan pengguna jalan bahwa di area tertentu mereka dilarang untuk memarkirkan kendaraannya, baik kendaraan bermotor atau tidak. Berikutnya, rambu batas maksimal kecepatan digunakan untuk memberitahukan pengguna jalan bahwa di area tertentu mereka dilarang menjalankan kendaraan dengan kecepatan tertentu. Seperti dalam gambar, dilarang menjalankan kendaraan dengan kecepatan lebih dari 80 km per jam. Berikutnya, yang ketiga adalah rambu lalu lintas perintah. Rambu lalu lintas perintah merupakan rambu yang menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh setiap pengguna jalan demi terciptanya kelancaran dan kenyamanan saat berkendara. Rambu lalu lintas perintah biasanya menggunakan warna dasar biru dan tulisan ataupun lambang biasanya menggunakan putih dan hitam. Berikut contoh rambu lalu lintas perintah. Rambu perintah mengikuti arah ke kiri, berfungsi untuk menyatakan perintah kepada pengguna jalan untuk mengikuti jalan ke arah kiri. Rambu perintah batas minimum kecepatan digunakan untuk menyatakan perintah kepada pengguna jalan untuk berkendara dengan kecepatan minimum yang diperintahkan, yaitu 60 km per jam. Rambu perintah menggunakan jalur motor digunakan untuk menyatakan perintah kepada pengendara motor untuk menggunakan jalur atau lajur lalu lintas khusus sepeda motor. Yang keempat adalah rambu lalu lintas petunjuk. Rambu lalu lintas petunjuk merupakan rambu yang memberikan petunjuk atau keterangan kepada pengemudi atau pemakai jalan lainnya tentang arah yang harus ditempuh atau letak kota yang akan dituju. Untuk menunjukkan sebuah wilayah yang akan dituju, biasanya menggunakan warna dasar hijau dan tulisan atau lambang biasanya menggunakan warna putih. Dan untuk menunjukkan tempat wisata menggunakan warna dasar coklat serta warna putih untuk tulisan ataupun lambangnya. Sedangkan untuk menunjukkan fasilitas umum seperti tempat parkir, rumah sakit atau telepon umum biasanya menggunakan warna dasar biru. Untuk tulisan atau lambang ada yang berwarna putih, merah, dan hitam. Berikut contoh rambu lalu lintas petunjuk. Rambu petunjuk lokasi masjid digunakan untuk memberikan informasi mengenai salah satu lokasi fasilitas umum yaitu masjid. Rambu petunjuk lokasi SPBU digunakan untuk memberikan informasi mengenai lokasi pengisian bahan bakar mobil atau motor. Rambu petunjuk tempat wisata digunakan untuk memberikan informasi kepada pengguna jalan mengenai lokasi tempat wisata seperti yang ditunjukkan pada rambu berwarna dasar coklat dan tulisan berwarna putih. Demikianlah peraturan lampu lalu lintas yang harus kita taati bersama agar kita bisa selamat dalam berkendaraan. Dan sebagai umat Islam, kita pun harus taat dan patuh terhadap peraturan rambu-rambu Allah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewajibkan beberapa perkara, maka janganlah kamu meninggalkannya, dan telah menetapkan beberapa batas, maka janganlah kamu melampauinya, dan telah mengharamkan beberapa perkara, maka janganlah kamu melanggarnya, dan Dia telah mendiamkan beberapa perkara sebagai rahmat bagimu, bukan karena lupa, maka janganlah kamu membicarakannya. Hadis riwayat Ad-Darqutni. Okay kids, thanks for watching.
Let's close with hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.